Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Jurnalist Sari dengan NIM 5020017 4 APGSD di mata kuliah Telak Kurikulum. Kali ini kita akan membahas tentang mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi, yang mana kita akan membahas tentang pengertian tematik integratif, penerapan pembelajaran tematik integratif, langkah-langkah pembelajaran tematik integratif, kendala penerapan pembelajaran tematik integratif, dan kekurangan serta kelebihan tematik integratif. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pemaduan tersebut dilakukan dalam 3 hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan terpadu konsep dasar yang berkaitan. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi satu pemersatu materi yang beragam dari berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran tematik integratif. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode, bahan materi, alat bantu, media yang digunakan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi ajar, lokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan penilaian, dan sumber belajar. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran tematik integratif, yaitu yang pertama, memilih tema yang dapat disesuaikan. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD indikator sesuai dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Dan yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tematik integratif. Adapun komponen-komponen yang termuat dalam RPP TI meliputi 1. Identitas yang berisi tentang satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, pertemuan keberapa, alokasi waktu. Dan yang kedua ada kompetensi inti, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat ada indikator, dan yang kelima ada tujuan pembelajaran, keenam materi pembelajaran, yang ketujuh pendekatan dan metode pembelajaran, yang kedelapan langkah-langkah pembelajaran, yang kesembilan sumber dan media, dan yang kesepuluh penilaian. Dan adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus tematik integratif yaitu yang pertama kompetensi dasar yang diambil dari jaringan KD yang sudah terpilih. Yang kedua ada indikator yang dibuat oleh guru juga diturunkan dari jaringan. Yang ketiga kegiatan pembelajaran dan penilaian yang memuat perencanaan penyajian untuk beberapa minggu tema tersebut akan dibelajarkan, dan penilaian proses serta penilaian hasil yang wajib memuat penilaian dari aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat alokasi waktu yang ditulis secara utuh kumulatif 1 minggu berapa jam pertemuan. Yang terakhir sumber dan media. Selanjutnya yaitu kendala dalam penerapan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajar. Yang kedua bahan ajar yang tersedia masih menggunakan mata pelajaran. Yang ketiga bahan ajar tematik masih bersifat nasional. Yang keempat model team teaching sesuai dengan kondisi sekolah yang menerapkan sistem guru bidang studi. Yang kelima sekolah yang kekurangan jumlah guru menerapkan model pembelajaran kelas rangkap. Yang keenam untuk guru kelas dapat menggunakan model web-based, yakni pembelajaran yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Yang ketujuh, lingkungan sekolah di kabupaten masih standar dan sarana teknologi sangat kurang. Yang kedelapan, guru membuat rangkuman atau kesimpulan bersama dengan siswa yang dilakukan setiap hari di akhir pelajaran dan di akhir tema. Yang kesembilan, jadwal yang menggunakan mata pelajaran tema menarik dalam memadukan berbagai mata pelajaran secara luas. Yang kesepuluh, pengguna waktu tema lebih luas dalam penyampaian pembelajaran tematik. Adapun solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan pelajaran tematik yaitu A. Kerja teamwork daripada para guru SD tiap jenjang untuk membuat perencanaan hingga pelaksanaan. B. Para siswa diajak terlibat untuk menyiapkan media sesuai dengan tema paling tidak 3 hari sebelumnya. Dan C. Menggunakan bahan ajar tematik untuk membantu guru baik dari persiapan pelaksanaan bahkan evaluasi. Selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran tematik integratif. A. Materi pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan anak. B. Siswa dengan mudah mengaitkan hubungan materi pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. C.
C. Dengan kerja kelompok, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya. D. Pembelajaran terpadu mengakomodir jenis kecerdasan siswa. E. Dengan pendekatan pembelajaran terpadu, guru dapat dengan mudah menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran tematik integratif, yaitu A. Guru harus berwawasan luas. B. Peserta didik dituntut kemampuan belajar. C. Sarana dan prasarana diperlukan sebagai bahan bacaan atau sumber informasi. D. Kurikulum harus luas. E. Penilaian pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. F. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian. Baiklah, dapat kita simpulkan perbedaan tematik integratif kelas rendah dan kelas tinggi, yaitu pembelajaran tematik terpadu menempatkan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1, 2, dan 3 sebagai penghalang mata pelajaran lain. Untuk kelas 4, 5, dan 6, kompetensi dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial masing-masing berdiri sendiri. Baiklah, di pertemuan kali ini itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.